Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Usikum nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Sadaqallahul azim. Malam kini kita pelajari surah Al-Baqarah ayat ke-40. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama nikmat umur, dan kedua nikmat sehat, ketiga nikmat kesempatan, dan keempat nikmat iman Islam masih dititipkan oleh Allah di setiap pribadi kita. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Kalau kita lebih banyak bersolawat ke Nabi, besok di waktu kita akan berpulang kepada Allah, akan diberikan syafaat lebih-lebih di alam kubur ataupun pada mahsyar sampai ke surganya Allah. Syafaat Nabi akan tetap diberikan ke setiap pribadi kita. Di dalam pengajian kita tetap menguraikan Al-Quranul Karim ataupun hadis dan sunnah yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita dalam pengajian, Yahya bin Mu'az Ar-Razi menyampaikan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang telah mengenal dirinya, sungguhnya telah mengenal Allah. Di bab caranya kita mengenal diri, kita cari dari asal kejadian diri awak tadi. Ada tubuh kasar, ada tubuh batin, dan ada tubuh halui. Tubuh kasar itulah yang tampak. Tubuh kasar kunya perlu makan. Makanan tubuh kasar ko lebih tahu lah. Nasi, bakwan. Kalau dak diagi tubuh kasar makan bakponya lah. Dak kita agi tubuh kasar ko makan gak 2 bulan. Lebih je lah. Mati gitu lah. Begitupun tubuh batin, kalau tak kita berinya makan, dia juga akan mati. Tubuh batin itulah hati. Makanan hati itu ilmu. Al-ilmu futul qulub, kecek Nabi. Ilmu itu makanan hati. Apabila lah makan hati awak tadi jauh ilmu, sehingga kuat dalam kehidupan. Tubuh kasar kalau tak kita lagi makan, juga lemah. Tubuh batin tak kita lagi makan menunjukkan lemah. Sehingga dalam kehidupan tadi terkadang solat itu tak bisa merasukan Allah. Kadang solat asar ala balempet ke maghrib kadang-kadang banyak terjadi dalam kehidupan.
Kemudian tubuh halui itulah ruh. Makanan ruh itu zikir. Apabila nyala diberi zikir, makanya akan merasakan hadir Allah dalam kehidupan tadi. Tubuh kasa, tubuh batin, tubuh halui. Tubuh kasa aja tubuh batin kalau yang akan dimasukkan masuk ke dalam tanah, yang akan dikubur juga. Yang tubuh halui kau akan pulang ke Allah. Yang tubuh halui itu tidak mati, ruh itu tidak mati. Dalam pengajian lah sering kita sampaikan, kok dianjak nyodak layuh, digundam nyodak pecah, dipanggang nyodak hangui. Itulah sebona-bonanya diri kita, laikan nyawa tu dek tubuh ke tubuh dek Muhammad, rahasio pada Allah. Artinya tubuh Muhammad itu artinya terpuji, itulah tubuhnya. Itulah kan kita usahakan mengenalnya dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Malam kini kita pelajari surah Al-Baqarah ayat 40. Ayat itu dipanggil oleh Allah, ya Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu atau aku berikan kepadamu. Penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku akan memenuhi janjiku kepadamu. Dan takutlah kepadaku saja, kecil Allah Subhanahu wa taala. Kita acali ayat pertama, ya Bani Israel. Kalau secara syariatnya, lihat doje Bani Israel di zaman awak kini. Syariatnya tak ada. Bani Israel itu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Apa ciri-ciri Bani Israel? Mudah berpaling dari kebenaran Allah. 40 hari, 40 malam ditinggalkan dek Nabi Musa Bani Israel. Pai bermunajat ke Bukit Tursina, nyolah disesatkan dek Samiri, nyolah menyembah anak patung anak sapi. Itu sabut surah Al-Baqarah tadi, surat sapi betina, artinya nyolah menyembah. Secara hakikat apa koleh ado di negara awak? Apa Bani Israel secara hakikat? Bani artinya anak, Isra artinya berjalan, El dalam bahasa Ibrani artinya Tuhan. Apa artinya itu? Wahai anak yang berjalan menuju Tuhan. Setiap kita kok namanya anak. Siapa yang paling tua di dalam awak kini kan? Dalam umur 70 lihat ada tak? Anak siapa dulu? Nah, kan anak je nama tak? Anak je nama. Wahai anak yang berjalan menuju Tuhan. Apa sebetulnya yang berjalan? Waktu terus berjalan. Tadi kita tiba sekitar jam apa tadi? Jam 9, kini lah jam apa lagi? Jam 11. Waktu terus berjalan. Umur secara syariatnya bertambah, secara hakikatnya berkuranglah jatah awak di dunia. Berarti sadar tak sadar kita beramal tak beramal, perjalanan tetap kita tempuh. Artinya semakin hari awak semakin dekat kepada kematian menuju Allah. Anak yang berjalan menuju Tuhan, yaitunya Allah. Bapa namakan kita anak berjalan menuju Allah karena tujuan kita adalah Allah. Sampai pulang awak besok ke Allah. Di dalam ulama tasawuf menyampaikan, ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi wa a'zini mahabatika wa ma'rifataka. Wahai Allah, engkaulah yang aku tuju maksud, ridhomu lah yang aku cari. Karuniakanlah, berikanlah kepada kami mahabbah cintamu, wa ma'rifataka, dan untuk mengenalmu. Itu ulama tasawuf sering menyampaikan dalam doa. Jadi berjalan awak artinya kita menuju kepada Allah. Semakin dekat awak ke kematian. Tapi tidak itu suatu kepastian. Allah menyampaikan dalam surah Ali Imran,
kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa merasakan mati. Tetapi tidak suatu kepastian. Ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, kata Allah. Bapa dah dituntut kita mengingat nikmat. Mulai kita di alam rahim dululah diberi nikmat ya Allah. Lah 120 hari kita dalam rahim itu telah hidup, awak telah ditipkan ruh. Lah mulai nikmat Allah tak pernah berhenti sampai kita mati. Pantaslah Allah menyampaikan dalam surah Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap yang ada itu fanah, berubah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu hanyalah wajah dan zat Tuhan kamu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, itu tidak pernah berubah. Kalau kita cari nikmat dan ada di diri awaknya, nikmat ada dua. Ada nikmat yang di luar diri itu seperti harta. Ada nikmat dan ada pada diri kita. Awak cari nikmat dan di diri kita. Diberi kita satu lidah di Allah, bisa membedakan berjuta rasa di dunia. Apa nikmat Allah itu? Kok baganti lah lidah kita, minum kopi ganti berlidah, makan bakwan ganti berlidah. Lapan yang sudah lidah lihat aja nak. Amano lidah dan petang no lah tu. Tetapi diberikan Allah satu lidah bisa membedakan berjuta rasa di dunia. Dia kita sepasang mata bisa membedakan berjuta warna di dunia. Dia awak sepasang telinga bisa membedakan berjuta nada di dunia. Begitulah nikmat Allah dititipkan kepada setiap pribadi kita. Ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Walaupun kita seketik diberi harta, tetapi sehatlah bapak lama dia ya Allah. Kalau kita domam awak bosin pertama tu lah alhamdulillah dak awak. Bosin kedua, kadang dak alhamdulillah baca lera. Alana lain-lain awak yaitu awak dalam bersyukur kepada Allah. Yo kurang bono syukur awak termasuk ambo yang menyampaikan kini. Penuhilah janjimu kepadaku, kata Allah. Bila kita berjanji ya Allah, ketika di alam arwah awak lula berjanji ya Allah sodoh, ditanya seluruh arwah itu di Allah, apa tanya Allah? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Tiada adakah aku yang Tuhan kamu, kata Allah. Dijawab dek ruh kita sama-sama, qalu bala syahidana, sungguh benar nyata menyaksikan kami. Itu namanya syahadat ruh jiwa. Ibu di dunia kita syahadat tauhid namanya, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua syahadat rasul. Atunya janji wa Allah diberi kita empat amanah situ. Pertama untuk mengenal Allah, yang kedua untuk beribadah kepada Allah, dan ketiga untuk memuji Allah, dan keempat untuk menggembalikannya kepada Allah. Aku empat amanah ko dia agikan ke kita di alam arwah tadi. Di alam arwah lah bermusyahadah wa Allah sampai di alam rahim, kemudian lah sampai 9 bulan lahirlah kita ke dunia. Tiba di dunia lah mulai wak lupa ke Allah. Dia apa? Dia mencelik dunia. Lah diisi hati awak tadi di dunia. Pertama sekali kita diagi di ibu kita dulu susu. Lah dua ni awak ingat Allah cik susu cik. Lah diagi kita pakaian, lah tiga ni awak ingat. Lah diagi kita makan mainan, lampek. Lah berumah awak lah 5. Lah beristri, bersuami, lah bercucu, lah bersawa, lah ponu hati awak di dunia. Sehingga dalam solat dunia tu nanti buka awak. Allahu Akbar.
Jawi lan ada wasabi numpui agi kan hujan ni. Laju itu wak salat. Ditanya dek sahabat ke Rasulullah, "Ma huwa dunia ya Rasulullah?" Mana yang dunia ti Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, "Kullu ma siwallah." Tiap selain daripada Allah itu adalah dunia. Apa undang-undang dunia? Fana, berubah, hancur. Itulah undang-undang daripada dunia. Jadi bukan dilarang kita mencari dunia. Kok dapik kaya awak pada korun dah. Tetapi kekayaan itu jangan sampai membuat kita terhalang kepada Allah. Diingat balik, penuhilah janjimu kepadaku. Dalam pengajianlah sering disampaikan, nak jangan lupa dengan janji, nak jangan lalai dengan sumpah. Maka carilah dalam zikir, lakukan dalam solat, biasakan dalam hidup sehari-hari, disudahi tak kalau kabar pulang. Katiku angin nambah tiup, katiku ombak nambah sabuang. Kok burung nyoka tobang, nyato sangka nyoka tinggal. Hak bapulang kanan punyo. Jadi burung nyoka tobang, itu sebenarnya dia tadi. Painya dari jasad awak. Sangka nyoka tinggal, aku yang tubuh tadi. Hak bapulang kanan punyo, itu nankan bapulang ke Allah besok. Dan sebona diri awak tadi. Namun dalam kita berzikir, ada ulama menyampaikan zikir itu ada 3 tingkat. Pertama dinamakan zikir muhasabah. Yang kedua dinamakan zikrul maut. Yang ketiga dinamakan zikrullah. Tanpa ada zikir muhasabah dahulu, zikrullah takkan bisa awak merasakan kebesaran Allah. Apa zikir muhasabah? Muhasabah ti metong kesalahan awak. Le pernah kita metong kesalahan awak. Dia awak kesalahan siapa yang ketujuh metong? Kesalahan orang enggak kira. Itu yang ketujuh dah. Kesalahan awak le pernah metong. Etong-etong malah diri kana-kana lanyo badan. Delalamo pada dunia bara banyak kesalahan. Dosa lahir, dosa batin, dosa mata jo telingo. Lah berapa banyak ada pek dosa dari mata, dari telingo, dari mulut, dari tangan, dari kaki. Lah berapa banyak dosa yang dapat dia awak. Dosa batin itu yang disebut Nabi al-kibru tarul haq wa khatun nas. Dosa batin itu sombong. Sombong itu orang yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Tak minta bawi orang ni ke mata nak lewat jojok je lihat lah. Itu dosa batin itu. Sebelum tobat itu zikir lungkan sampai kepada Allah. Kerana kita etong-etong kesalahan awak. Kalau awak lama etong kesalahan awak sehingga tak dapat metong kesalahan orang awak, barulah zikir itu akan tembus, akan merasakan kita Allah yang berkuasa, Allah yang menghidupkan, dan Allah yang mematikan, Allah yang memberi awak rezeki ataupun nikmat selama kita menjalani kehidupan di dunia. Setelah zikir muhasabah, setelah dia tong kesalahan awak, yang kedua dinamakan zikrul maut. Zikrul apa tu artinya? Mengingat maut, mati. Le pernah kita mengingat mati? Lai alhamdulillah. Kadang dalam solat awak solung ke mati awak era. Itu dinamakan tulul amal namanya. Panjang angan-angan. Aba solung ke mati awak. Padahal Nabi menyampaikan sallu salatan muaddik. Kalau engkau solat, enggaklah solat yang terakhir. Lihat dulu jaminan kita ke dapat solat subuh itu. Tak ada jaminan. Tapi awak merasa jauh dari kematian, padahal itu yang paling dokik awak. Dan jauh tu masuk yang telah berlalu, ya jauh dia awak. Yang paling dokik mati, yang paling jauh masuk yang telah berlalu. Masuk berlalu itu tak bisa ulang. Ambo lampai 46 nak balik ke umur 20 lek lemo ni.
kecek patata Arab lan tarji'a ayyamul lati ilal madat, masa yang telah berlalu akan dapat lagi kamu ulangi. Cuma tinggal kenangan aja. Lai ko kenangan yang baik yang kita tinggalkan ataupun kenangan buruk. Kalau kita tobat kepada Allah kini. Kemudian zikrul maut. Apa zikrul maut? Lapar itu akhirat nak kodok mau sampaikan itu. Surat Tanbari nela tiba panggilan untung nela datang orang punyo datang menjapui. Dak dapik batanggu lai. Lah tiba malaikat maksud dak dapik batanggu sesaat. Anak tinggal empik ketek-ketek malaikat maut dak do cerita lah tiba besok. Tabuju badan tengah rumah orang kampung datang menjenguk. Dijenguk awak dewan kampung untuk yang terakhir. Malangka malin kau jual malasa mencabik kapan. Ini awak kau nak baju batik kalau lah keluar di jasad so tak laku batik tu dia nak. Apa lagi kita pasang? Kain putih dan indak baragi. 3 lay dek kami laki-laki, 5 dek ibu-ibu. Dek sayang orang dia awak badan sugiro dimandikan. Diosong badan ke bawah setibu di tengah laman bakato arwah di luar badannya. Rumah godang tinggallah engkau, rumah godang tinggallah tinggal. Bukan ketinggal samantaro painya to salamonyo mambo untung jo bagian. Pai nenindak babalik lai. Tinggallah kampung jo halaman. Tinggal anak serta cucu, tinggal orang yang disayangi. Tadingin aye panalakin takona kobek nelimo berkucung ate jo bawah kobek kepala menyudai. Bararak tandu kamu saji mengiring solat ompet takbir. Kini kalau solat awak di belakang imam gitu. Kalau lah mati ya so, di muka imam untuk yang terakhir. Yosong badan kakubuh etan pekapondom pekuburan rang kampung miriang pulau. Setibo badan di situ tampak tasira tanah penggalian tampak mangangol yang lahat berebui orang nak menjawe. Bakasu kasih mingkaruang bakalang tanah sabingkah. Miriang maduk ke kiblat di bate papan sahalai. Badoro tanah penimunan tatogak mejanan 2 orang kampung berbalik pulang badala tinggal surang sajo. Tampaklah kawan yang berdua sangkuati orang leka menolong. Kiranya malaikat mungkar nangkir nela tibo. Tanyo tibo siasik datang. Tanyo jua kadijab. Amal di dunia kok tak ada. Dandam sangketo kok lun selesai. Tunangkan kita selesaikan selama berjalan kehidupan di dunia. Apa pertanyaan pertama? Man Rabbuka, siapa Tuhan engkau? Lebih bisa dijawab di besoknya dicari jawab tu. Tu pertanyaan ma'rifatullah. Kalau tak kenal aja Allah di dunia lebih bisa tu. Man Rabbuka, Rabb tu artinya empat. Pertama yang menciptakan, yang kedua yang menentukan, ketiga yang memberi rezeki, dan keempat yang mengatur. Tu arti Rabb. Allah itu lesona awak diatur di Allah kini di dunia dapat dijawab besok. Tapi kalau tak senang awak diatur di Allah, tak dapat jawab besok. Mustahil tu. Kalau jadi bahasa Indonesia mustahil tak? Mustahil. Yang kedua, mana nabiyuka, siapa nabi engkau? Nabi asa katanya naba. Naba artinya yang membawa berita besar. Apa yang dibawa berita Nabi? Al-Quran diturunkan dari Allah yang maha suci, turunkan malaikat yang suci, malaikat yang suci menurunkan ke Nabi yang suci, Rasulullah. Nabi yang suci menurunkan kepada umatnya naliamu disucikan. La yamassuhu ila mutahharun, tidak akan menyentuh Al-Quran kecuali bagi orang yang suci. Yo ulama menyampaikan tak boleh awak menyentuh Quran kalau awak tak suci. Yo boleh itu kalau awak berhadas jadi sentuh Quran. Tetapi hati kita tak akan disentuh Quran apabila masih ada sifat-sifat yang tidak baik di hati awak tadi. Setelah zikrul maut barulah kita zikrullah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jahar di syariat, jahar di tarikat, jahar di hakikat, jahar di ma'rifat. La maujud illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Kita kok diwujudkan Allah doanya. Dahulu kita dak ada, kemudian ada, sudah tak boleh? Tiada.
Kalau watamu aja kawan semua sekolah lah. Di mana kuliah kini? Itu pertama. Latama kuliah. Ala rumah tangguh. Sudah itu basuh je lai. Ala bapa orang cucu. Basuh je lai boleh. Alia duit ini duit dia sama kita dulu lah. Berarti nampak perubahan, yaitunya wujud awak tadi berubah. Wujud Allah itulah wujud yang hakiki. Wujud awak ku wujud majazi namanya. Wujud Allah wujud hakiki. La matlubun ilallah, tidak ada yang dituntut kecuali Allah. Menuntut apa tu? Meminta. Tak ada tempat meminta kecuali Allah. Tak ada tempat berharap kecuali Allah. Tak ada tempat kembali kecuali Allah. Kecek Nabi, al ilmu yu'ta wa yu'ti. Ilmu tu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Awalnya sama-sama datang tadi tak? Sama-sama datang gitu ya. Berarti hadis Nabi tadi menyampaikan ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Kita sama-sama datang awak tadi. La ma'bud illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Jangan menyembah kita kepada selain Allah. Jangan minta awak kepada selain Allah. Meminta awak kepada Allah. Udu'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, akan aku kabulkan, kata Allah. Kabul itu kadang diminta sehat awak sakit lagi Allah tak? Atau kabul pengkabulan Allah. Kadang tak sesuai menurut akal awak. Kalau di kita empik tambah empik salapan awak tak? Kalau di Allah, innallaha fa'alu lima yurid, nyoba buat sekondaknya. Apa yang akan diberikan Allah, itulah yang akan kita terima dalam kita menjalani kehidupan di dunia. La ilaha dinamakan menafikan. Nafi arti mentiadakan. Apa yang kita tiadakan? Wala sami'un, wala basirun, wala muridun, wala hayun, wala ilmun illallah. Tidak ada yang memberi sama, tidak ada yang memberi kudrat, tidak ada yang memberi hayat kecuali Allah. Di awak namanya sifat ma'ani 7. Sama, kudrat, basar, kalam, hayat, iradat, ilmu. Di Allah sifat maknawiyah. Sami'un, basirun, muridun, hayun, alimun, mutakalimun. Itu sifat maknawiyah yang ada di Allah. Aku yang kita usahakan mutu qabla anta mutu, matilah sebelum engkau mati. Itu dalam pengajian kita telah sering disampaikan. Itu namanya mati maknawi. Apa artinya? Mati secara sifat awak. Bila kita matikan sifat 7 tadi, ketika kita salat, ketika kita zikir, dan kita aktifkan sifat 7 yang di awak tadi. Qaumuhu sami'an, keadaan mendengarnya dibanti sebentar, keadaannya sebentar. Qaumuhu basiran, keadaan mencalik itu dibantikan sebentar. Sehingga dalam kafiat zikir, pejamkanlah mata zahir, hadirkan mata batin. Pandanglah diri dengan diri, sampai sunyi dengan hanyang, sunyi dari nan di luar, hanyang dari nan di dalam. Nyatukan pandang ke diri, ke dalam lingkaran Muhammad. Arti sunyi dari nan di luar, tak masuk ke dalam dari donga tadi. Hanyang dari nan di dalam. Apa ni hanyang dalam tadi? Nak mengaji je dalam salat tadi tak boleh, dalam zikir tu tak boleh. Cuma fokus awak ke zikir. Ha ilallah dinamakan menetapkan yang kita tiadakan Tuhan, sifat 7 tadi, yang kita tetapkan Allah. Nafikan sifat 7, tetapkan Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ikut zikir na 5 kau tak boleh kita tinggalkan setiap salat. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Sudah itu boleh? Allahu Akbar, kontu Allah kau. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, kontu Allah kau nampak kau. Nah satu untuk awak, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di bawah baris ada. Bapa di bawah. Sebab awak mengaku rendah, mengaku tak badayo. Dalam surah
ayat kursi ada di depan barisnya dah. Wa huwal aliyyul azim. Kalau disiko menyebut kelemahan awak, dak ada daya kami ya Allah, dak ada kekuatan kami kecuali dengan izin Allah yang Maha Agung. Itu dia di bawah barisnya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dak ada daya kami ya Allah, dak ada kekuatan kami kecuali dengan izin Allah yang Maha Agung. Atunya dan perlu kita tempuh jalan tuju di permukaan bumi, dinamakan jalan syariat, tarikat, hakikat, makrifat, mahabbah, fana, baqa. Tujuh jalan yang kita tempuh. Surah Al-Fatihah apa ayat banyaknya? 7. Anggota tubuh 7. Langit 7 lapis. Tawaf 7. Jalan yang akan kita tempuh 7 di dunia. Setelah kita berpulang ke Allah, kita tempuh pula jalan 7 besok. Mana jalan yang 7? Alam kubur. Sampai bila situ tu? Sampai datang kiamat. Apa yang akan dapat menolong kita di alam kubur tadi? Kecil Nabi izamata ibni Adam juga ada diartikan ulama izamata insan. Tak masalah itu. Izamata ibni Adam in qata'a akmalu illa min salasatin. Apabila mati seorang anak Adam maka berhentilah amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekahun jariyah. Kita boleh musalla simin salawat. Mati awak tetap mengalir ke awak. Yang kedua, ilmu yang tanfa'um bih, ilmu yang berlanjut. Kita lah tinggal dek guru kita ilmu lah. Dia berlanjut sampai gini. Dah si dapiknya kedinginan dan masih melimpah punya pahala kebaikan tadi. Kalau dah kita lanjutkan majlis taklim ke putuinya lah. Ilmu yang berlanjut sampai ilmu tadi disampaikan. Walaupun nyalah dah ada, tetapi ilmu masih disampaikan. Yang ketiga, waladun solihun, doa daripada anak yang soleh. Aku nanti gua napik nolawak soleh. Kalau dah ada kita sedekah jariah, kalau nak doa ilmu yang tanfa umbi, kalau nak lonju ada kita waladun solihun, kalau dapat dia awak dapat mendoakan kita. Itulah yang kita nanti besok setelah sampai di alam kubur. Setelah di alam kubur, padang mahsyar. Ala dua dia tak? Setelah di padang mahsyar, ambil catatan amal kebaikan dan keburukan. Ketiga itu. Kemudian yang keempat di mizan. Di mizan ditimbang yang kelima, satu persatu antara kebaikan dan keburukan kita. Dan keenam, yang kelima sirat. Dan tabontang di punggung neraka jahanam. Jambatan kampai je lega biar niti. Apalagi sirat itu sebagai kiasan di Allah situ. Alui samo jabuk di bala tujuh, tajam samo jo mata podang. Kiasan itu. Kalau dak jo iman kita seberang itu dak keselamat awak. Nyo tabontang di punggung neraka jahanam. Andaikan masih ada dosa lalu kita tobat kepada Allah. Dalam surat Taha Allah menyampaikan, innahu mayati rabbuhu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang datang kepadaku, kata Allah, hal keadaan berdosa, tempat kembalinya neraka jahanam. La yamutu, tidaklah ia mati dalamnya, wa la yahya. Apa dak mau mati dalam neraka lah. Dak ada mati-mati itu yang kekal hidup itu. Dipanggang juga api neraka, tubuh kita hancur diganti yang baru balik. Dipanggang hancur diganti yang baru balik. Tak mau mati. Wala yahya, dan tidak pula hidup. Orang hidup tu bebas dalam neraka, sudah tiap pun tak ada dapat minta anci untuk daripada azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana asal usul api neraka itu? Ketika Nabi Adam alaihissalam tibunya di permukaan bumi, minta Nabi Adam kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, minta api seketik, mintaan ke Allah. Nabi Adam tu kalau dia madara, manusia pertama diciptakan Allah. Diperintahkan di Allah ke malaikat Jibril jawabin Nabi Adam ke neraka jahanam api seketik. Diminta de malaikat Jibril ke malaikat Malik api segodang buah kurma. Apa kecil malaikat Malik? Kalau engkau bawa ke permukaan bumi, kau malaikat Jibril hancur bumi di buih.
Diambillah segodang biji zarah, dibasuh je 7 telaga dan adu dalam surga, dibawa ke hadapan Nabi Adam. Lalu sampai 5 minit situ, tak panggang bukit itu dibuat. Lain calik kita nomor api melalui tak? Tu masih ada api. Di dasar lawi tu ada api tu. Hancur bukit tu dibuatnya. Diambil oleh malaikat Jibril, api tu dibawa ke neraka tu, yang tinggal di kita gini. Itu bayang nak buat tu. Maratui gunung Merapi, asuk membubung hitam pakai etong-etong kanala diri. Labapu mu tak pakai, labarapu dosu de awak nanta pabuik. Ko nangka kita mintakan ampun kepada Allah. Alai terbayang lagi itu kalau tujuan nak gunung Merapi ni. Angui ada tak? Atusuk neraka itu berapa pada dalamnya? 710 tahun batu dicampakkan ke dasar neraka jahanam, baru sampai ke dasar neraka jahanam. Kini berita ni wak dongeng ini itu tu yakin gitu tu. Itu sebabnya Rasulullah apabila dibaca ayat tentang neraka, bunyi ramai buaya pawitnya tadi. Apa sebabnya tahu itu? Itu kini sesuatu yang tak tahu yang disampaikan orang. Bila kan dicalikan kaki itu di waktu zakratul maut, dibuka tirai gaib di Allah. Kalau kita berdosa akan mencali awak neraka besok. Kalau kita lebih bertakwa akan mencali awak besok surga, tempat yang akan dihuni. Orang yang bertakwa akan dibujuk oleh para malaikat. Apa kecil malaikat? Takui awak suat di waktu malaikat mau tiba tu. Pada takui awak belum pernah bersuat je. Dicalikan basirah tu awak mencalik suat. Apa kecil malaikat kepada orang bertakwa? Allah takhafu, jangan engkau takut, habiskan takutmu kepada Allah. Wala tahzanun, jangan engkau sedih, habis kesedihmu kepada Allah. Wabsiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kamu kena tempat dalam surganya Allah. Itulah yang syahid. Syahid artinya dua, menyaksikan tempatnya di surga dan ruhnya disaksikan oleh para malaikat. Atunan kita usahakan hendaknya mati kita dalam keadaan menuntut ilmu. Kalau lu dapat kaji dia awak, tapi kita tetap menuntut ilmu tadi. Mati dalam itu berarti kita mati dalam keadaan mujahadah, bersungguh-sungguh awak melawan hawa nafsu kita. Atu kenapa dia awak kalau dak neraka baru sampai awak ke surga. Tujuh dah. Pertama kubur, sudah tu pada masar mengambil catatan amal kebaikan dan keburukan, mizan, sudah itu sirat, surga dan neraka, tujuan yang paling terakhir. Adat di bodi caniago, cupak di koto orang paliang, dunia bi kiamat tibo, labu lurui jalan masimpang. Ibadah di dunia kok tak ada, alamat badan kata buang. Kamano terbuang? Ke dalam neraka. Nak dua kata seriang, bacawe selilit pinggang, bakain sibugi lamo badeta pitalo jauh. Tahu diadat dengan undang, jali di jalan kasarugo. Itulah pangulu di Minangkabau, nang kamu menunjuki ajari anak kemenakan dalam menjalani kehidupan di permukaan bumi. Itu ayat yang kita kaji. Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, penuhilah janjimu kepadaku. Kau janji awak ke Allah tadi. Aku akan memenuhi janjiku kepadamu. Itu pengajian pertama tadi lah. Innallaha wa'dallahi haqqun. Allah tidak pernah menyalahi janji. Kadang kita menyalahi janji ke Allah. Kalau kita bertakwa, tempat kembali surga. Kalau kita berdosa, tempat kembali kita neraka besok. Tunangkan awak inok-inok fikirkan dalam hidup di dunia tadi. Allah kau sampai kita kepada tingkat takwa, tu diri kita masing-masing yang ketahu, tak kanamu dan menunjukkan. Kalaulah sampai awak di takwa, barulah kita dapat mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan takutlah kepadaku saja kecil Allah. Apa cara takut ke Allah tu? Kalau takut awak di cenapang ke mana itu lagi? Tak mau kau jual tak? Bongkar ke palur. Kalau takut ya Allah, mendoki awak ke Allah. Jalannya dengan pengajian, dengan ibadah. Kalau mendoki awak tu apa tu? Kini kita tak mana takut awak tak berbohong pagi esok daripada kepada Allah. Kau dek bohong pun niat deh kadang-kadang tak. Ibadah kalau diterima Allah deh pun yang itu dek kadang. Kadang lah bohong si tak ni, bohong bawang lado tujuh sila.
Asing dalam salat ada api ni khusuk. Dak api dak boleh tu fikirkan tapi jangan masuk bona ke hati itu. Utamakan Allah. Takutlah kepadaku saja kata Allah. Ini diajarkan kita hadis Nabi, bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan namanya tidak memberi mudarat apa yang di langit dan di bumi. Apa mudarat itu? Tak akan masalah kawak. Tak akan merusak awak. Tidak memberi mudarat apa di langit dan di bumi. Wa huwas samiul alim. Dia mendengar lagi maha mengetahui. Dotak-dotak jantung kita tu diketahui Allah itu. Tak ada yang liput dari pandangan Allah. Diketahui seluruhnya di Allah. Kadang kita tak merasakan kita sedang dipandang, sedang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Akunya kita taklah takut awak di Allah malam kini. Kita belajar ilmu, kerana ilmu akan mengantarkan kita kepada faham akan kita membuat kita beramal. Setelah kita beramal, kalau mampu kita dakwahkan Al-Quranul Karim. Itulah pengajian kita malam ini. Lamit nama menogan awak ngaji lo ini lah. Alabi wa terakhir. Itulah kita tutup dengan doa majlis. Subhanaka Allah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.